Sejak The Blair Witch Project rilis di tahun 1999, muncul banyak film dengan teknik mockumentary atau found footage semacam ini. Banyak yang gagal, beberapa yang berhasil. Mungkin karena teknik film ini digunakan terus-menerus sampai penontonnya bosan sendiri. Termasuk film yang disebut-sebut sebagai film terseram dari Taiwan ini, The Incantation. Walaupun dengan ide cerita yang menarik, The Incantation tidak menawarkan sesuatu yang baru. Apakah seram? Iya, film ini di satu sisi berhasil membangun atmosfer horor dengan plot twist di endingnya. Tapi dengan banyaknya film found footage yang rilis sebelumnya, The Incantation hanya berakhir sebagai tontonan untuk menghabiskan waktu saja. Ya, walau plot twist film ini cukup bikin merinding. Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Ronan yang mengajak penonton yang melihat videonya untuk menghafalkan sebuah simbol dan rapalan yang berbunyi Ho Ho Siyi Sisi Wuma. Ronan menjelaskan mantra itu untuk keberkahan dan bisa menghancurkan kutukan yang dialami anaknya, Dodo. Simbol dan mantra itu akan sering terlihat dan terdengar di sepanjang film ini. Seiring peristiwa-peristiwa di film ini diperlihatkan dengan alur maju mundur. 6 tahun yang lalu, Ronan dan pacarnya Dom dan sepupu Dom, Yuan, melanggar larangan sebuah sekte saat mendokumentasikan sebuah ritual untuk channel YouTube-nya. Mereka pergi ke desa terpencil keluarga Chen, keluarga dari Dom dan Yuan. Penduduk desa itu melakukan penyembahan terhadap dewa bernama Bunda Buddha. Keluarga Chen kemudian meminta ketiga orang itu untuk mempersembahkan namanya pada Bunda Buddha, termasuk anak yang sedang dikandung Ronan. Ronan baru menyadari dia hamil dan Dom pacarnya merasa bertanggung jawab. Dia ingin menamai anaknya Dodo. Suatu malam mereka mengintip ritual yang dilakukan keluarga itu. Mereka melihat seorang gadis yang bersedia untuk dijadikan tumbal. Gadis itu kemudian diletakkan di depan terowongan yang dipercaya sebagai kediaman dewa Bunda Buddha dan terlarang untuk dimasuki siapapun. Dom dan Yuan kemudian memutuskan untuk memasuki terowongan itu, sementara Ronan di luar untuk menjaga gadis tumbal yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yuan keluar dengan histeris dengan wajah ketakutan setengah mati. Sedangkan Dom sudah tidak bernyawa dan digotong oleh penduduk desa. Sejak peristiwa itu, video rekaman dari dalam terowongan rusak dan tidak bisa diputar. Setelah Dodo lahir, Ronan menitipkannya ke panti asuhan dan memutuskan untuk pergi ke dokter jiwa untuk terapi traumanya. Kini setelah Ronan sembuh, dia menjemput Dodo dari panti asuhan untuk hidup bersamanya. Namun sejak itu, di rumah mereka terjadi hal-hal aneh dan Dodo diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Dodo perlahan menjadi sakit-sakitan dan terjangkit penyakit yang misteri. Sementara kesehatan mental Ronan mulai menurun. Ronan yakin peristiwa aneh dan ganjil itu masih ada hubungannya dengan aturan sekte yang ia langgar bersama teman-temannya dulu. Dan kini makhluk entah apapun itu mulai meneror dan menghantui hidupnya. Sedikit tentang film mockumentary atau found footage. Teknik sinematik ini adalah teknik yang disajikan dalam bentuk video atau rekaman yang seolah-olah ditemukan. Demikian istilah found footage atau video temuan itu berasal. Untuk menambah kesan yang lebih realistis, seringkali kamera dipegang oleh aktornya sendiri. Jadi kita seperti melihat rekaman amatir seolah cerita di film itu adalah kejadian nyata. Teknik ini umum digunakan di film-film horor seperti Cannibal Holocaust, The Blair Witch Project, Paranormal Activity, Wreck, Cloverfield, FHS, atau film Asia The Medium, Gonjiam Asylum, dan dari Indonesia sendiri ada film Keramat. Biasanya rekaman yang ditemukan adalah saksi bisu suatu kejadian dan para korbannya hilang atau terbunuh. Yang menarik dari Incantation adalah film ini dalam tanda kutip menjebak penontonnya untuk melakukan suatu hal tanpa mereka sadari. Sutradara film ini, Kevin Ko, menyadari ketakutan terhadap entitas supranatural masih eksis di masyarakat modern. Dengan pengetahuan itu, Kevin Ko menggunakan pendekatan yang inovatif untuk memanipulasi penontonnya dengan menimbulkan ketakutan massal yang masih akan dirasakan setelah film berakhir. Saya termasuk yang anti dengan spoiler, jadi silahkan nonton sendiri film ini untuk mencari tahu niat jahat film ini. Film ini disajikan dengan alur maju mundur yang penonton bisa mengkaitkan sendiri hubungan antar peristiwa-peristiwa di film ini. Awalnya mungkin agak kesulitan tentang siapa karakter ini, siapa karakter itu, tapi perlahan-lahan semua akan terkuak dengan jelas. The Incantation adalah film yang lebih membangun
membangun atmosfer horor ketimbang jump scare. Ya walaupun ada beberapa jump scare yang cukup mengagetkan, incantation atau rapalan yang sering terdengar di film menambah nuansa suram dan asing. Kita tidak tahu artinya, tapi efek suaranya menimbulkan kesan yang jahat dan menakutkan. Film ini langsung mengingatkan saya dengan film Jepang Noroi the Curse yang kurang lebih ceritanya bertema sama, yaitu tentang kutukan, dan sama-sama berformat found footage. Mungkin kalau The Incantation ini rilis sebelum Noroi the Curse, bisa jadi lebih berkesan buat saya. Tapi karena saya sudah terlebih dahulu menonton Noroi the Curse dan The Medium, menonton film ini jadi terasa biasa-biasa saja. Tentu tetap menghibur, tapi ya tidak terlalu berkesan. Bagi saya, film berformat found footage atau mockumentary yang paling menyeramkan adalah film berjudul Lake Mungo. Film ini pernah saya review di Instagram saya. Lake Mungo menjadi film found footage yang berbeda karena selain sangat terkesan realistis, film ini juga berhasil mengecoh penontonnya dengan sangat baik. Kalau kamu sendiri, apa film found footage favoritmu? Silahkan tulis di komentar. Kesimpulannya, tonton film ini kalau kamu sedang mencari film horor yang menimbulkan rasa ngeri dan jijik tanpa ada wujud penampakan yang menyeramkan. Walau terasa biasa saja, The Incantation lumayan sebagai film yang ditonton rame-rame. Dan sebagai peringatan bagi yang mempunyai trypophobia atau ketakutan pada lubang-lubang, jangan sekali-kali nonton film ini. Kamu sudah diperingatkan.